Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu besar rahmat karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hari ini, dan semoga Allah terus berikan nikmat tersebut kepada kita semua. Yang mudah-mudahan dengan nikmat tersebut semakin meningkat ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat serta salam kita yang terbaik kepada manusia idola kita, kepada kiai kita, kepada guru kita, kepada imam kita, kepada pemimpin kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik dari Al-Azhar yang saya cintai karena Allah, di hari ini ya, di hari Rabu ini Allah takdirkan kita bertemu di sini. Mudah-mudahan semakin menjadikan kita lebih mengagumi kebesaran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan langit dan bumi dan juga pada diri kita sendiri. Pagi hari ini ya, insyaallah kita akan membahas tentang mungkin tips-tips kesehatan sih ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua dan juga petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kita tahu bahwa keadaan kesehatan saat ini mungkin baik orang tua yang menyaksikan acara ini atau mungkin adik-adik juga yang merasakan atau menjalani ya. Banyak sekali anak-anak ya yang saat ini saya lihat itu keadaan kesehatannya itu cenderung tidak stabil ya, tidak kuat ya. Bagaimana itu bisa saya lihat ya secara umum ya, adalah ketika banyak sekali ya keadaan-keadaan atau pergantian musim itu menyebabkan anak-anak pun biasanya ikut jatuh sakit ya, atau mungkin mereka tidak fit badannya. Maka ini sebenarnya menjadi sebuah perhatian besar untuk kita semua dan juga adik-adik sekalian yang menyaksikan acara ini ya, bahwa sebenarnya tubuh kita sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sempurna. Maka kesempurnaan itu tentunya harusnya kita jaga terus ya, dengan melakukan ketaatan, ibadah, berbakti pada orang tua, mematuhi orang tua ya, dan juga memasukkan makanan-makanan yang baik pada tubuh kita. Jadi kalau sekarang adik-adik katakanlah khususnya yang menyaksikan acara ini pengen menjadi orang yang sukses ya, dunia akhirat pastinya, pengen jadi ulama atau mungkin jadi ustadz, pengen jadi arsitek atau apapun itu, maka yang perlu kalian perhatikan juga adalah bahwa itu memerlukan fisik atau raga atau tubuh yang kuat ya. Oleh karena itu ya, ketika bersama orang tua ya, kita sudah mulai harus memperhatikan atau menjaga banyak sekali atau mungkin makanan-makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena tentunya sebagai anak ya dan juga orang tua, kita tidak ingin direpotkan dengan masalah-masalah penyakit yang sebenarnya itu bisa kita cegah dengan cara menjaga diri kita dan kesehatan tubuh kita ya. Jadi nanti saya akan berikan tips-tipsnya ya, bagaimana cara menjaga kesehatan tersebut dan bagaimana cara menjauhkan tubuh kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang bisa merugikan kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, banyak sekali sebenarnya makanan-makanan yang ada pada saat ini itu justru malah memberikan efek yang merugikan atau tidak baik bagi tubuh kita. Maka sebenarnya di sini peran orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak-anak ya di rumah tangga atau di keluarga, untuk melindungi keluarga dari berbagai macam makanan-makanan yang penuh dengan bahan-bahan kimia sintetik, kemudian penuh dengan gula pasir juga ya, dan berbagai macam bahan-bahan lainnya. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena kita bicara generasi ke depan, maka generasi itu kalau kita lihat dari kata gen saja, gen itu kan sesuatu yang ada pada tubuh kita yang Allah ciptakan. Jadi kalau sel-sel ini dibelah, nanti ketemu gennya lah gitu.
seperti itu. Ada asam amino di sana, ada asam amino. Asam amino itu yang kita pernah dulu belajar ya, ada A, T, G dan S ya, atau A, T, G, C gitu ya, seperti itu. Maka asam amino ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang ada pada tubuh kita tadi itu memerlukan asupan dari luar juga ya. Jadi kalau seandainya ya asam amino tersebut terganggu ya dengan pemaparan bahan-bahan yang tidak baik, maka itu tubuh kita pun juga akan terganggu. Jadi subhanallah, jadi kalau kita bicara tentang adik-adik sekalian katakanlah ya sebagai anak ya, maka kalian jangan bikin susah orang tua, gitu pesannya. Jangan bikin susah orang tua. Orang tua itu susah hati orang tua salah satunya karena apa? Karena anaknya sakit. Ya, tapi memang kita tidak akan bisa menolak sakit karena memang sakit itu sebuah hal yang sudah menjadi sunatullahnya. Ya, Allah sudah takdirkan seseorang itu bisa sakit. Ya, jadi tapi kita perlu menjaga ya dengan ikhtiar atau usaha-usaha kita untuk tidak sakit. Maka pesan saya kepada adik-adik khususnya ya, ketika kalian mau makan sesuatu ya, pikirin dulu kira-kira makanan ini kalau saya makan bisa bikin masalah nggak ke tubuh saya. Makan ini kalau saya makan nanti bisa bikin repot orang tua saya nggak? Mau buktinya gimana? Contoh begini, coba kalau kalian, ini nggak usah dicobain ya, tapi coba kalau kalian pergi beli makanan atau jajanan-jajanan yang ada di warung-warung atau di supermarket lah, yang kemasan itu yang sudah penuh dengan bahan-bahan kimia tadi. Kalian makan terus itu katakanlah sepanjang hari, apa yang terjadi? Bisa batuk, bahkan demam, bahkan bisa diare. Ini kan bikin susah orang tua. Ya, ini kan bikin susah orang tua. Ya, padahal sebenarnya ya kalau ya kalian mencoba ya mengalihkan ya, bukan hanya mengalihkan tapi meminta orang tua untuk mengganti makanan-makanan yang tidak sehat mungkin di rumah itu dengan makanan-makanan yang baik ya, tentunya yang halal, maka tubuhnya justru malah akan menjadi sehat. Ya, belajarnya gampang, baca Qur'annya gampang, hafalnya gampang, ya seperti itu. Ya, maka kalau lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan dalam Al-Qur'an, "Falyanzuril insana ila ta'amih", maka perhatikanlah apa yang kalian makan, disuruh lihat bagaimana Allah menurunkan air dari langit, bagaimana Allah menciptakan madu ya. Itu sebenarnya menjadi satu pokok bahasan penting dalam kita menjaga kesehatan ya. Maka Islam memberikan pedoman yang sangat-sangat banyak tentang itu, dan itu mulai sekarang diperhatikan ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk kita atau ketaatan kita kepada senang gitu kalau sakit kemudian orang tuanya repot, nggak kerja, nggak cari nafkah, kan susah nanti jadinya ya. Maka jaga tubuhnya ya supaya nanti tetap bisa belajar, tetap bisa sekolah, ketemu sama teman-teman, dan juga tetap bisa berbakti pada orang tua ya, seperti itu. Nah, ada satu hal yang saya pernah dapatkan informasinya, bagaimana Masya Allah ya, ada beberapa kalau nggak salah itu sekitar 2-3 tahun yang lalu ya, ada berita saya lihat di media gitu, itu subhanallah ada anak-anak yang ketika dia berbuka puasa itu dia berbuka puasanya minum soda gitu ya, ternyata tubuhnya nggak kuat, akhirnya anak itu mati seingat saya ya. Itu ada juga yang tiap hari dia mengkonsumsi minuman-minuman yang kemasan itu ya, yang sudah penuh dengan bahan pengawet segala macam, itu hampir tiap hari dia minum. Akhirnya apa? Akhirnya dia gagal ginjal itu, kebayang ya, ginjalnya ya harus dicuci gitu kan. Subhanallah, semoga Allah jauhkan kita dari penyakit itu ya. Dan itu biayanya tidak murah. Maka Bapak Ibu sekalian ya, dan adik-adik yang saya cintai ya, kita tidak bisa ya mengelak di zaman seperti ini begitu berlimpahnya makanan-makanan yang ada, yang sebenarnya itu sebenarnya bukan cuma tidak sehat tapi bahkan merugikan buat tubuh kita. Pernahkah kita melihat ya, kalau nanti Bapak Ibu sekalian coba ya melihat minuman-minuman ya anak-anak yang di situ ada peringatannya, itu ada sekarang tuh
ya, minuman-minuman saset yang nanti dimasukkan ke dalam air misalkan seperti itu biasanya ada peringatan untuk tidak dikonsumsi bagi anak-anak di bawah 5 tahun atau mungkin ibu menyusui atau ibu hamil. Dan itu juga ada pada berbagai macam sirup. Jadi kan subhanallah ya, makanan kok ada peringatan kan gitu. Nah maka ketika nanti kalian beli makanan-makanan tadi, perhatikan juga di situ kehalalannya ya. Termasuk juga nanti ketika orang tua mau ngajakin makan, mungkin orang tuanya nggak tahu, lihat dulu nih rumah makannya halal apa enggak gitu kan. Kenapa? Kalau seandainya kita memakan sesuatu yang tidak halal, maka itu Rasulullah memberi hukuman nanti. Allah memberi hukuman untuk kita. Ya, maka kita mencoba menghindari hukuman tadi dengan cara menjaga apa yang masuk dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, baik atau tidaknya makanan tadi. Misalkan nih adik-adik sekalian ya, atau bapak ibu sekalian ada yang mau mungkin bersyukur atas mungkin prestasi atau apapun gitu, tiba-tiba orang tuanya ngajakin beli makan fast food, gitu. Ya. Kalau saya sih menyarankan kalau anak-anak lagi ada prestasi yang mungkin atau hal-hal yang mungkin mau disyukurin ya, itu saran saya janganlah pergi ke fast food ya. Jangan pergi ke fast food, jangan makan di fast food karena itu bukan makanan yang baik untuk tubuh kita. Ya. Itu bukan makanan yang sehat untuk tubuh kita, ya. Itu bukan makanan yang layak untuk tubuh kita karena terlalu banyak bahan-bahan kimia di sana. Ya, terlalu banyak bahan-bahan yang menyebabkan masalah dalam tubuh kita. Jadi ini sebenarnya ya harus kita jaga baik-baik ya. Harus kita jaga, kita teliti dalam apa-apa yang kita konsumsi setiap hari ya. Seperti itu. Maka kalau lagi misalkan lagi mungkin di sekolahan, kalau lagi offline atau lagi sekarang online juga saling berkirim hadiah atau mungkin makanan. Nah, jangan kirim makanan-makanan yang bikin masalah kepada orang lain ya. Atau jangan kirim makanan yang nanti gara-gara makanan tadi orang bisa sakit. Masalahnya adalah ketika bapak ibunya ternyata bisnisnya itu kan repot. Bapak ibunya ternyata malah bisnis makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, ini yang repot ya. Jadi ya bukan nggak boleh sih ya, saya katakan masalahnya ketika itu jadi kebiasaan, ketika itu jadi jadi makanan harian, itu yang repot ya. Contoh begini, sarapan pagi misalkan, saya mencoba membuat sebuah menyederhanakan konsep ini. Contoh mungkin pagi-pagi ya ketika sarapan ya, anak-anaknya malah justru dikasih sarapannya ya nugget, terus yang kecil tuh loh, sereal apa tuh, apa? Ya, Koko Crunch. Ya, pagi-pagi anaknya dikasih makan Koko Crunch ya. Ya, Masya Allah ya, sebenarnya itu cara berarti orang tuanya, Bapak Ibu sekalian, itu telah membenamkan kebiasaan yang tidak sehat kepada anak, karena anak itu akan merekam gitu loh. Jadi ketika pagi-pagi dia sarapannya Koko Crunch, ya saya katakan Koko Crunch itu bukan gaya sarapannya kita. Udah gitu kan ini kemasan, Bapak Ibu pernah lihat nggak? Ya, atau adik-adik coba lihat itu dalam crunch itulah gitu kan. Itu kan sebenarnya banyak sekali bahan kimia di situ gitu kan. Udah gitu dipakai lagi susu kemasan lagi. Jadi anak-anak akhirnya datang sampai sekolah, sisanya cuma sisa ngantuk tok gitu. Iya kan? Ngantuk aja gitu. Jadi subhanallah nih. Ya kita bicara di keadaan normal ya. Apa tidak normal kayak begini pun, dalam wabah kayak begini pun yang perlu diperhatikan juga apa yang diberikan atau apa yang dikonsumsi untuk anak-anak gitu kan. Seperti itu. Ya, terus juga disanguin ya, anaknya disanguin lagi, sosis lagi, nugget lagi, segala macam. Terus jadi kapan anak tuh mendapatkan atau kapan adik-adik ini bisa mendapatkan makanan-makanan yang sempurna gitu loh. Ya, karena apalagi nggak dikenalkan dengan makanan-makanan sehat seperti kurma kayak begini ya. Jadi kalau Anda sudah mulai mengenalkan, jadi camilan itu ya camilan yang sehat ya, kayak kurma, kasih dia kacang ya. Kalau mungkin kita sekarang lagi musim buah-buahan ya, camilannya itu gitu loh.
Nah ini kalian ya adik-adik sekalian minta sama orang tua. Jadi kalau nanti dapat uang saku ya, selain nanti misalkan jajan atau apa tuh, uang sakunya juga disimpan nanti buat sodako, buat bantu saudara-saudara kita yang lain. Juga nanti buat beli makanan-makanan sehat, beli madu, beli kurma gitu kan, beli habatus sauda. Siapa tahu orang tuanya juga belum tahu tentang itu. Dan orang tua juga sebaiknya menyediakan itu di rumah. Ya, sebaiknya menyediakan itu di rumah ya, madu, habatus sauda, segala macam, zaitun gitu kan, sehingga nanti ketika pun sakit diobatinya juga pakai itu gitu, pakai tanaman-tanaman atau mungkin bahan-bahan alami tadi ya, bukan diobatinya dengan obat-obatan yang justru malah ada efek samping atau banyak efek sampingnya. Ini kan sebenarnya masalah ya. Kenapa saya katakan masalah? Karena ketidaktahuan orang tua gitu kan, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika misalkan anaknya demam, langsung saja dikasih mungkin paracetamol, boleh nggak? Ya boleh. Ya masalahnya apakah demamnya itu harus segera langsung dikasih obat penurun panas? Belum tentu. Mungkin dia kurang cairan, mungkin dia katakanlah kurang enzim, mungkin dia kurang vitamin, kurang air, kurang apa gitu loh. Atau mungkin kurang pijetan, atau mungkin kurang pelukan. Nah, gitu loh. Jadi ketika ada sakit-sakit tertentu juga nggak usah langsung kita panik gitu ya, nggak usah langsung kita panik karena memang pasti ada masalah dalam tubuh. Sebagaimana seorang bayi kalau nangis kan, bayi itu kan kalau nangis kan cuma dua, kalau nggak lapar sakit, nah gitu aja. Jadi seperti itu, jadi memahami kayak begitu ya. Jadi akhirnya kita dengan mengenalkan ya, kalau saya menyebutnya produk ciptaan Allah ini kepada anak-anak, maka anak-anak itu lebih dekat ya dengan makanan-makanan alami tadi ya. Lebih dekat dengan sayuran, lebih dekat dengan buah-buahan, dia lebih kenal dengan madu. Bahkan anak saya umur 3 tahun ya, anak saya yang terakhir itu subhanallah ya, dia kadang-kadang minta, ayah mau minum herbal, dia bilang gitu, mintanya minum herbal. Ya, mau minum herbal. Jadi subhanallah ya. Jadi ketika kita mengenalkan ini pada mereka dan anak-anak dipaksakan untuk tahu ini, dipaksakan dalam tanda kutip gitu kan. Akhirnya mereka sendiri yang meminta ketika ada masalah dalam tubuhnya. Ya. Contoh mungkin lagi badannya enggak enak gitu kan, habatus sauda kayak begini nanti bisa dibuka, masukin dalam satu mangkok kecil, campurkan madu, dikasih dalam bentuk puyer ke mereka, itu bisa juga. Atau mungkin kapsul-kapsul yang lain, mungkin kapsul mengkudu, mungkin kapsul alang-alang atau apapun itu. Ya. Nah, jadi akhirnya kita lebih mengembalikan konsep penyehatan atau kesehatan atau pengobatan itu kepada apa yang Allah ciptakan. Ya kalau itu katakanlah sudah nggak bisa, misalkan demam sekian lama nggak turun-turun juga mungkin kita perlu menggunakan obat-obatan. Tapi kalau tidak, ya kita kembalikan dulu pada alam. Nah ini sebabnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau anak-anak itu kecenderungan makanan yang mereka makan itu adalah makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang banyak bahan kimia sintetiknya, ya banyak pengawet segala macam, maka pola penyakit yang ada pada mereka pun juga akan kompleks ya. Tapi kalau seandainya makanan cenderung sederhana, makanannya cenderung makanan-makanan alami, maka kalaupun penyakit itu penyakitnya tidak sesulit katakanlah dengan orang-orang yang memberikan makanan dalam makanan-makanan yang penuh dengan bahan-bahan tadi, ya bahan-bahan sintetik tadi. Ya demikian juga ketika dia sakit. Ya ketika dia sakit maka makanan tadi atau mungkin produk-produk herbal tadi itu cepat gitu kan, cepat memberikan efek ke tubuh ya anak-anak tadi atau mungkin kita sebagai orang tua ya. Jadi semakin banyak bahan kimia yang masuk ke tubuh kita, semakin sulit tubuh kita tuh mendetoksnya. Jadi ketika Anda memberikan berbagai macam makanan-makanan atau Bapak Ibu sekalian memberikan berbagai macam makanan yang katakanlah makanan kemasan, makanan olahan kepada anak-anak, kalau mungkin saya boleh membahasakan kita sedang menumbuk racun itu di situ. Ya, racun-racun dari berbagai bahan kimia di situ. Ya, artinya nanti kalau mau itu disembuhkan lagi ya kembalikan ke konsepnya, dibersihkan ya, mungkin diberikan sayuran, buah-buahan yang organik ya, sayur organik, kemudian termasuk juga beras-berasan yang bagus gitu kan, baru nanti dia pelan-pelan akan hilang ya, akan hilang penyakit itu ya. Termasuk juga ada satu studi di Harvard yang pernah saya lihat gitu kan, yang saya baca itu subhanallah, itu ternyata
Anak-anak yang dekat dengan alam ya, anak-anak yang dekat dengan alam itu ternyata subhanallah itu mempunyai ketahanan imunitas atau kekebalan tubuh jauh lebih baik daripada anak-anak yang tidak dekat dengan alam. Jadi ajak anak-anaknya mandi hujan, nah gitu ya. Kalau lagi nggak pilek, badannya lagi stabil, hujannya turun ya sebentar 5-10 menit, habis itu suruh dia hujan-hujanan. Masuk lagi waktu hujan tadi jangan lupa ajak mereka ya adik-adik sekalian waktu hujan berdoa sama Allah, ya Allah berkahi kami dengan hujan ini, berkahi, karena memang para sahabat-sahabat di zaman dulu seperti itu, bahkan mereka mengeluarkan barang-barang mereka ya itu untuk dikenakan hujan, biar kena hujan tuh barang-barangnya. Kalau kita mah ya sekarang mungkin yang barang-barang yang aman lah, jangan kamera, jangan handphone, nanti malah rusak ya. Jadi barang-barang yang kira-kira misalkan kursi, bangku, atau mungkin baju gitu kan. Ya Allah berkahi kami dengan hujan. Jadi kalau lagi hujan, kasih tahu orang tuanya. Kata Ustaz Zaidul, kalau lagi hujan justru malah suruh mandi hujan. Nah gitu ya. Jadi percaya Allah ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hujan itu untuk kita, menurunkan hujan untuk kita, untuk kebahagiaan dan ketenangan kita. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak-banyak berinteraksi dengan alam. Jangan menjadi anak-anak yang sangat-sangat bersih gitu kan. Ya, maksud sangat bersih itu apa? Dikit-dikit dicuci tangan pakai sabun antiseptik segala macam. Kalau saya cuci tangan nih pakai sabun, pakai air saja. Ya. Kalau saya terlalu sering menggunakan sabun-sabun atau mungkin pembersih tangan yang berisi bahan-bahan kimia sebagai alkohol di situ, ya lebih didekatkan dengan tanah, gitu kan, bermain tanah, ya bermain tumbuh-tumbuhan, ya. Sehingga nanti akhirnya badan kita itu menjadi sehat ketika kita dekat dengan imun. Jadi matahari ya, kalau ada matahari sekarang lagi musim hujan, tapi kalau nggak ada matahari tuh bermain ya. Bermain keluar rumah, nanti dapatkan sinar mataharinya. Nanti kalau hitam gimana? Nanti balik rumah putih lagi, tenang aja. Ya, karena hitam tidak terpapar matahari tidak masalah. Ya, itu. Jadi lalu ya, yang tidak kalah penting ya, Bapak Ibu sekalian ya, mulai ya di rumah dikenalkan. Jadi kulkas-kulkasnya itu sebaiknya jangan pernah tidak ada sayuran atau buah-buahan dalam kulkas Anda. Ya, sehingga nanti kalau anak-anak pengen, jadi Anda punya tahu tuh, udah tahu ya, ini si anak pertama nih sukanya buah ini, yang kedua begini misalkan, nah terus terusnya. Jadi nanti itu Anda mulai stok di rumah ya, dan makanan-makanan yang baik lainnya ya, seperti madu ya, atau kurma, atau nggak ada, termasuk biji-bijian tuh, kacang-kacangan ya, mungkin kacang almond, pistachio ya, walnut gitu. Itu di rumah juga sebaiknya menjadi salah satu stok kita di rumah ya. Yang paling penting itu bagaimana kita mendekatkan mereka dengan sunnah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana tidur siang, bagaimana kita disunahkan untuk tidurnya itu tidak larut ya. Itu salah satu caranya. Jadi termasuk juga ketika lagi mungkin Bapak Ibu misalkan lagi boncengan, mungkin naik motor atau naik mobil gitu kan sama anak-anak atau sama keluarga, ya orang tua harus sampaikan apa doa waktu hujan turun gitu kan, dan sampaikan kebaikan-kebaikan waktu hujan. Salah satu fadilahnya misalkan waktu hujan itu ya doa sangat mustajab atau sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Gitu ya, jadi kita mulai ya Bapak Ibu sekalian mulai memfilter tuh, karena lagi-lagi saya sampaikan ini masalah besar ketika seandainya kita tidak peduli dengan ini, karena generasi ke depan akan hanya menjadi generasi kekuatan atau
kekuatan tubuhnya dan rapuh juga secara keimanannya kalau seandainya yang dimakan pun bermasalah, yang ditonton pun bermasalah, bergaul pun bermasalah. Ya, jadi ini atau tubuh yang berasal dari produk ciptaan Allah. Ya. Di rumah ya salah satunya itu indikatornya ya berapa banyak ya kita menyiapkan produk-produk sehat untuk anak-anak di rumah sehingga anak-anak itu kenal dengan uh, tubuh dari dirinya gitu kan. Itu juga Assalamualaikum dok, maaf makanannya kayak apa. Di samping mungkin kehalalan dari makanan juga. Assalamualaikum dok, suaranya terputus-putus dok. Ya, kehalalan makanan perlu kita jaga. Iya. Silakan dok. Ya. Belum dok, suaranya masih belum terdengar jelas. Boleh. Halo, dok. Dokter. Iya, dok. Halo dok. Gangguan teknis, jadi kita kembali lagi. Baik, jadi ya kata kunci ya, salah satu kata kunci generasi atau gen yang sehat itu adalah dengan tadi makanan-makanan yang oh. Anak, mohon maaf kayak sinyalnya lagi kurang baik. Ya, mohon maaf, kita tunggu dulu nak ya. Mudah-mudahan dokter bisa bergabung lagi dengan kita, bisa melanjutkan pemaparannya di hari ini. Halo, dok. Kayak SPD gitu. Karena suara bapak
khawatir namanya apa? Karena mungkin menjadi ya tadi di dalam masalahnya ya tadi Kayak modern nih gitu. tadi di dalam masalahnya sama-sama ada nanti untuk tanya jawab bisa lewat chat ya yang bertanya silakan. Oke, kayaknya udah bergabung lagi dengan dokter. Dok, siap dilanjutkan dok? Bismillah. Gen ya, jadi kalau dulu lagi kalau kita bicara gen maka ada generasi, ada kata-kata gen di situ. Dan gen itu bahan bakunya asam amino. Jadi seberapa banyak kemudian kurma juga ada asam amino ya betul. Dokter Nah ya berikan protein kepada anak-anak bukan dalam bentuk katakanlah memberikan asupan maaf ya sosis ya atau nugget generasi Bapak Ibu sekalian, generasi ini akan betul-betul menjadi generasi yang sehat kalau ya